Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Melati Permata Yuda. Saat ini saya sedang berkuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai Uncertainty Reduction Theory atau biasa kita kenal dengan teori pengurangan ketidakpastian. Uncertainty Reduction Theory adalah salah satu dari beberapa teori yang ada di dalam ilmu komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Teori ini dipelopori oleh Charles Berger dan Richard Calabrese pada tahun 1975. Teori pengurangan ketidakpastian atau yang sering disebut sebagai teori interaksi awal adalah konsep dalam ilmu komunikasi yang membahas bagaimana komunikasi membantu kita mengurangi rasa tidak yakin atau tidak pasti ketika bertemu dengan orang baru. Teori ini mengatakan bahwa saat kita bertemu dengan orang baru, komunikasi adalah alat utama yang membantu kita merasa lebih nyaman dan yakin dalam interaksi tersebut. Di dalam teori ini terdapat 7 aksioma utama teori pengurangan ketidakpastian. Aksioma 1, komunikasi verbal. Ketika kita berbicara dengan seseorang yang belum kita kenal, semakin banyak kita berbicara, semakin sedikit terasa tidak pasti yang kita rasakan. Misalnya, saat kita sedang naik kereta dan bertemu orang baru dan melakukan interaksi yang semakin banyak kita bertukar cerita, semakin nyaman kita untuk berinteraksi. Aksioma 2, komunikasi nonverbal. Mengacu pada tanda-tanda positif dalam gerakan tubuh dan bahasa tubuh seseorang yang menunjukkan kesediaan untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan, seperti kontak mata, anggukan kepala, dan jarak fisik yang dekat. Aksioma 3, pencarian informasi. Terjadi ketika individu ingin mengetahui lebih banyak tentang satu sama lain, informasi dapat diperoleh secara pasif melalui observasi atau secara interaktif melalui percakapan yang mengarah pada aspek-aspek dasar seperti pekerjaan, asal daerah, dan sebagainya. Misalnya, mahasiswa perantauan pasti dia akan mencari tahu apakah ada orang sekampung di kelasnya atau tidak. Aksioma keempat, keterbukaan diri. Individu rela membocorkan informasi tentang dirinya untuk mengurangi ketidakpastian pada orang lain, sehingga mendorong untuk berkomunikasi secara terbuka. Misalnya, kita mungkin mulai dengan menceritakan hobi kita sebelum membahas hal-hal yang lebih pribadi. Aksioma 5, timbal balik. Ketika kita berbagi informasi dan orang lain juga berbagi, ini membantu mengurangi rasa tidak pasti di antara kita. Aksioma 6, kesamaan. Individu yang memiliki kesamaan atau minat yang sama akan mengurangi rasa ketidakpastian terhadap satu sama lain dan mencapai keintiman komunikasi yang lebih cepat. Aksioma 7, kesukaan. Perasaan persetujuan dan preferensi antar individu juga mempercepat proses pengurangan ketidakpastian. Perasaan tidak suka menghambat pembentukan hubungan. Misalnya, ketika kita bertemu dengan seorang teman yang baru kuliah, jika kita merasa cocok atau senang berbicara dengan mereka, maka kita pasti cenderung merasa lebih nyaman dan ingin berinteraksi lebih banyak dengan mereka. Namun, jika kita merasa tidak cocok, mungkin membuat kita merasa enggan untuk berinteraksi atau menghabiskan waktu ketika berbicara bersama mereka. Di sini, saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus yang sangat memungkinkan untuk dianalisa ataupun sangat berkaitan dengan teori pengurangan ketidakpastian ini. Contoh kasusnya yaitu ketika seorang praktisi public relation yang baru saja mengemban di suatu perusahaan A, praktisi public relation tersebut tentu saja merasakan ketidakpastian apakah publiknya merasa baik dengan perusahaan yang ia emban atau mungkin sebaliknya. Untuk mengurangi rasa ketidakpastian tersebut, maka yang dilakukan oleh praktisi public relation tersebut adalah dengan cara menggunakan komunikasi sebagai alat bantunya. Mari kita analisis. Seorang praktisi public relation harus mempunyai hubungan yang baik antara organisasi ataupun perusahaan dengan publiknya. Praktisi PR tentunya sangat berperan dalam hal ini untuk menjaga arus informasi agar berjalan dua arah secara timbal balik. Untuk mengurangi ketidakpastian antara organisasi ataupun perusahaan yang ia emban dengan publik eksternalnya, yaitu praktisi PR dapat menyediakan informasi melalui website, newsletter, dan lain-lain. Untuk mengurangi ketidakpastian antara organisasi ataupun perusahaan yang ia emban dengan publik internalnya, strategi yang harus dilakukan oleh seorang praktisi PR yaitu yang pertama, mengumumkan berbagai perubahan sedini mungkin bagi semua pihak yang terlibat. Kedua, memfasilitasi partisipasi staf dalam proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, menjaga agar aliran arus informasi terjadwal dengan baik. Jadi, segitu aja teman-teman penjelasan tentang teori Uncertainty Reduction Theory atau teori pengurangan ketidakpastian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.